Halo guys, menunya masih tetap mie. Ya kita susah sih lepas dari ini. Kenapa orang Tionghoa atau Chinese, Korea, Jepang itu identik sama mie? Karena mungkin budayanya kali ya. Kita cari tahu ya. Mengapa orang Tionghoa dan Korea, Jepang itu identik sama mie? Oke, aku udah cari. Rahasia orang Jepang, orang Cina, Korea tetap sehat walaupun makan mie itu dikarenakan satu, kita lihat dulu kenapa mereka tetap sehat kalau makan mie. Karena orang Jepang, orang Chinese, orang Korea suka jalan. Jadi kalau kemana-mana, emang sih kita sedang jalan kaki. Untuk jarak yang nggak terlalu jauh, memang sebaiknya nggak perlu pakai kendaraan sih. Kemudian karena orang Tionghoa, orang Chinese, orang Jepang, orang Korea suka makan bawang putih. Jadi kalau kalian banyak makan mie, kalian konsumsi bawang putih banyak-banyak. Jadi kita punya kebiasaan di rumah itu, zamannya mereka mama, itu ada bawang putih yang direndam sama air cuka, sama garam, dijadiin acar. Kita cari lagi. Mengapa mie identik dengan orang Chinese? Filosofi mie. Oke, kita mau lihat filosofi. Filosofi mie ini kalau di ulang tahun atau hari-hari raya, ini melambangkan umur panjang, rezeki yang juga panjang, nggak putus-putus seperti mie. Kemudian, ya benar, sehari-hari orang Chinese itu kan pandai mengolah mie ya.
pandai bikin mie, karena mie nggak susah dibikin. Cuman tepung terigu, kuning telur, atau telur. Jadi kalau sekilo tepung 4 butir telur, garam sedikit. Kalau orang zaman dulu suka kasih kisui namanya, air kapur. Zaman sekarang ada orang sebagian pakai borak, tapi nggak sehat. Kalau ditanya sejarah mie, mungkin kita harus cari sejarah mie. Sebenarnya bukan cuman orang Cina sih, orang Italia kan juga suka makan pasta ya. Gandum, air, telur, garam, udah jadi. Kalau mau agak kenyal dikit, kasih tapioka, dikit aja. Jadi mau lihat, sebetulnya mie itu sejarahnya lahir di Cina apa lahir di Italia. Guys, ini ngobrolnya ngalor ngidul ya, ngalor ngidul, ke kiri ke barat, ke timur ke barat, ngalor ngidul ngidul, utara selatan apa barat timur sih. Jika mengulik sejarah mie, pasti akan terpikir dua negara yang selalu tersohor akan olahan serba mie-nya, yaitu Cina dan Italia. Cina tersohor dengan olahan mie buatan tangannya, dan Italia tersohor dengan jenis mie yang digunakan mengolah spaghetti yang lebih terkenal dengan sebutan pasta. Bakmi atau pasta memiliki kemiripan rasa, wujud, dan tekstur, meskipun keduanya terbuat dari jenis varian gandum yang berbeda. Selain itu, selain Italia dan Cina, bangsa Arab juga pernah mengklaim bahwa olahan ini berasal dari tanah mereka. Lantas, manakah yang benar asal-usul mie? Melansir SBS, dalam dunia kuliner, ada yang menyatakan bahwa pasta sebenarnya lahir di Cina, kemudian terbang ke Italia dan berbagai belahan dunia lain berkat dibawa oleh Marco Polo. Di tahun 2005, ada sebuah penelusuran yang akhirnya menemukan bukti ditemukannya mangkuk mie purba di situs arkeologi Lajia, Cina. Lajia itu tulisnya Lajia, Lajia, tapi bacanya Lajia. Oke, China. Mangkuk ini terbukti sudah berusia 4000 tahun lebih. Dalam tulisan kuliner lain dikatakan bahwa penemuan tulisan kuno soal mie berasal dari dinasti Han Timur. Dinasti Han tuh berarti bangsa Han ya. Dan bangsa Han tuh cukup besar. Salah satunya Hakka atau Haknin, itu juga merupakan bangsa Han. Dalam tulisan kuliner lain dikatakan bahwa penemuan tulisan kuno soal mie berasal dari dinasti Han Timur yang ada di sekitar tahun 25 dan 220 Masehi. Zhenlin Liu, pemerhati dan penulis kuliner asal Amerika, melakukan perjalanan selama 6 bulan di rentang tahun 2010 dan 2011 untuk menemukan sejarah kelahiran mie yang lebih akurat. Perjalanan Liu ini terentang dari China hingga Roma, melewati jalur sutra,
dengan menyinggahi Asia Tengah, Iran, Turki, hingga Yunani. Berdasarkan penelitian, dalam penjelasan tersebut, saya yakin bahwa dokumentasi pertama soal mie memang berasal dari China di masa 200 dan 300 sebelum Masehi. Begitu yang tertulis dalam buku On the Noodle Road. Liu juga berani memastikan bahwa rakyat bangsa Cina jugalah masyarakat dunia pertama yang mencicipi sajian mie. Oke. Meskipun beberapa bukti sudah menguatkan penemuan Liu tersebut, Liu masih belum yakin jika pasta juga merupakan olahan panganan temuan bangsa Cina. Bisa jadi menurut Liu bahwa ada dua jenis tradisi makanan yang hampir mirip bentuk dan rasanya yang berkembang di dua benua yang berbeda di waktu yang hampir sama. Tetapi berdasarkan perjalanan tersebut, bisa saya pastikan jika mie buatan Cina terbang dan mempengaruhi kuliner Jepang, Asia Tengah hingga Turki, ujar Liu. Oke, guys. Dan soal pasta milik Italia bisa jadi adalah perkembangan kuliner mie milik Timur Tengah di abad ke-5 yang mempengaruhi perkembangan kuliner benua Eropa. Mie adalah pasta standar, sebuah bahan pangan olahan. Dalam perkembangannya, sajian yang berbentuk mirip tali panjang ini diberi nama unik oleh berbagai macam masyarakat atau kebudayaan. Ada yang menyebutnya dengan nama fettuccine, ramen, bihun, kwetiao, misoa, soun, ramyeon, dan banyak lagi. Ramyeon, oke. Semuanya berwujud hampir sama, yaitu serupa untayan tali panjang. Meski ada yang berbentuk diameter bulat, kecil, ataupun lebar dan pipih, termasuk udon ya teman-teman. Perbedaan nama juga didasari dari perbedaan bahan baku, bentuk, juga cara pengolahan. Seperti ada yang terbuat dari terigu, tepung beras, tepung buckwheat, tepung kacang hijau, dan masih banyak lagi varian gandum lainnya. Dalam peredarannya di pasar-pasar tradisional maupun modern, mie bisa berbentuk mie basah, siap olah, atau mie kering yang dalam pengolahannya harus dilunakkan dulu menggunakan air panas. Sekian cerita tentang mie, teman-teman. Aku ambilnya sumbernya dari Kompas sih. Tapi semoga bisa menambah pengetahuan kita hari ini ya, sejarah tentang mie. Dan kalau ditanya mengapa orang Cina, orang Jepang, orang Korea tetap sehat kalau makan mie, tadi jawabannya ada di depan. Karena suka jalan, jadi harus sering-sering jalan kaki habis makan mie. Kemudian banyak konsumsi bawang putih dan sayuran. Oke, sekian dulu vlog aku hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, boleh di komen, di like, di share. Ada. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Aku mau bilang, semoga hari ini tidak ada piring yang kosong. Semua Tuhan isi piringnya, dan semua umat hari ini dikenyangkan.
dan seterusnya. Itu aja teman-teman. Dadah. Mari makan. Udah nih ya, aku tutup.